Jika biasanya the power of emak-emak menginspirasi, namun aksi emak-emak di Palembang, Sumatera Selatan justru tak patut dijadikan contoh. Pasalnya tertangkap kamera, emak-emak nekat mengendarai satu sepeda motor dengan berisi 7 penumpang. Aksi emak-emak pengendara tersebut sontak viral di media sosial. Mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, terlihat emak-emak tersebut melintasi jembatan Ampera. Aksi tersebut jelas cukup berbahaya, terlebih emak-emak pengendara tersebut membawa 7 penumpang, 3 diantaranya anak-anak tanpa mengenakan helm. Menanggapi video viral yang beredar, pihak kepolisian lalu lintas Polrestabes Palembang langsung bergerak cepat dan mengamankan pengendara tersebut ke Mapolrestabes Palembang. Menurut Kasat Lantas Polrestabes Palembang, pengendara emak-emak nekat berboncengan dengan 7 orang tanpa menggunakan helm lantaran terburu-buru untuk pergi ke rumah sakit melihat anggota keluarganya yang meninggal dunia. Video viral yang terjadi pada hari Kamis sekitar pukul 16.00, adanya beberapa ibu-ibu yang mengendarai kendaraan bermotor dengan tidak wajar. Alhamdulillah hari ini kami berhasil mengamankan ibu-ibu tersebut lengkap dengan beberapa orang sesuai dengan di video tersebut. Berhasil kami amankan di Satlantas Polrestabes Palembang. Informasi dari yang bersangkutan menerima kabar duka adanya keluarga yang meninggal di Rumah Sakit Tagani. Jadi karena panik dan terburu-buru yang bersangkutan melakukan perboncengan tersebut yang sesuai dengan yang video yang beredar. Walaupun memang sedang panik, dan saya pun ikut bersimpati atas kehilangan anggota keluarga, tapi maksudnya adalah walaupun memang urgent, ada hal yang urgent yang diperlukan kita untuk ke sana dan tidak ada kendaraan, tapi maksudnya adalah kita harus tahu juga nih keselamatan diri sendiri, kita harus aware gitu loh, itu sih yang terpenting. Ini saya sebagai warga Palembang ini agak malu ya ngelihat emak-emak ini bisa-bisanya 7 orang dalam satu motor. Motor itu bukannya cuma muat 2 ya. Kayaknya kalau sama anak kecil kan 3 mungkin bisa ya. Itu pun anak kecil harusnya di depan gak sih, ataupun dihimpit di antara orang depan sama orang belakang, orang dewasanya. Namun di luar itu, pihak kepolisian tetap memberikan sanksi terkait aksi emak-emak yang berkendara dengan cara berbahaya tersebut, yakni dilakukan penilangan dan penahanan sepeda motor yang digunakan untuk memberikan efek jera serta peringatan untuk pengendara lainnya. Sudah beberapa kegiatan yang kami laksanakan, antara lain kami melaksanakan kegiatan edukasi. Edukasi ini sangat penting untuk menghindari yang bersangkutan untuk mengulangi lagi perbuatannya. Selain dengan edukasi, kami juga beri dengan tindakan hukum yaitu berupa tilang. Ada beberapa pasal yang kami sangkakan kepada yang bersangkutan. Ini kalau 7 orang kayak gini, udah cewek-cewek, terus nggak pakai helm, ya kan? Terus itu bawa anak kecil juga, kalau nggak salah bawa 2 atau 3 anak kecil gitu, itu sangat membahayakan sekali sih. Untungnya ada yang melihat ya, Bapak Polisi ada langsung menilang. Ya biar dia ada efek jerah lah, bener banget, biar dia nanti nggak ngelakuin itu lagi. Jujur aku ngeliatnya ngeri banget, dan itu bahaya banget, sumpah. Itu kan bertujuh di motor ada anak kecil, dan aku tadi lihat yang mbak-mbak pakai baju kuning itu benar-benar duduk di paling ujung banget. Itu tuh bahaya banget sih, apalagi bertujuh, yang bawa benar-benar harus seimbang. Maksudnya kita yang kalau bonceng 3 aja itu, kalau misalnya nggak seimbang atau nggak pinter-pinter bawanya, itu tuh udah oleng sebenarnya. Apalagi itu bertujuh dan ada anak kecil juga. Itu juga apalagi lewat jalan besar yang banyak mobil, dan itu kayak jalan utama gitu. So kayak benar-benar kita harus aware sama keselamatan kita diri sendiri dulu. Semoga nanti nextnya mungkin itu juga kan udah ditilang ya, motornya pun udah ditilang dan juga sudah diedukasi, dan viral ini pasti juga sudah sampai ke telinga-telinga atau mereka-mereka yang ada di video juga melihat bahwa netizen juga mengomentari hal tersebut bahwa ini cukup bahaya, dan maksudnya adalah saling mengingatkan aja bahwa hal itu tidak boleh dilakukan lagi. Juga sudah ada aturan kalau misalnya bawa motor harus pakai helm. Kalau misalnya mungkin kita banyak lihat ada cengtri-cengtri, itu juga berbahaya. Kalau memang tidak ada kendaraan, kita ada kendaraan umum, ada misalnya ada ojek online yang bisa memudahkan
Seperti itu. Di lain tempat, aksi maling yang melakukan pencurian jadi sorotan lantaran saat ditangkap warga, si maling justru pura-pura pingsan. Kejadian tersebut terjadi di Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei, Balai Batubara, Sumatera Utara. Diketahui JI, warga Desa Benteng Jaya, Kecamatan Sei, Balai Batubara, merupakan tersangka pelaku pencurian di rumah salah satu warga. Saat melancarkan aksinya, JI sempat mengambil tas korban yang berisikan dompet dan uang Rp150.000 dan sebuah handphone. Namun nahas, aksinya keburu diketahui pemilik rumah hingga terjadi pertarungan sengit antara pelaku dan korban. Hingga akhirnya korban berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Merasa emosi, warga sekitar pun sempat meluapkan kemarahan kepada JI hingga babak belur. Merasa nyawanya terancam, JI pun berpura-pura pingsan hingga akhirnya diamankan pihak kepolisian. Aksi maling pura-pura pingsan pun ramai jadi sorotan. Nah kalau ini lari lucu nih, mungkin dia karena dia udah ketahuan, dia agak pingsan. Tapi kalau agak pingsan sih mendingan jangan pingsan, mendingan lo ngomong, mendingan lo minta maaf, berkilah, atau alasan lain yang masuk akal. Soalnya biasanya pingsan pasti orang yang bangunin sedikit mungkin pakai fisik kan. Mungkin, cuman kalau dilihatin lucu nih dia bagai tidur. Ya, pihak kepolisian mengetahui rupanya JI pelaku pencurian merupakan residivis kasus serupa dan sudah berkali-kali keluar masuk penjara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang KUHP Pasal 363 Ayat 1 dengan ancaman 5 tahun penjara. Benar bahwasannya tadi pagi unit reskrim kita membawa satu orang yang diduga pelaku pencurian. Sampai saat ini dari pihak unit reskrim kami masih melakukan penyidikan. Barang bukti yang diamankan handphone dengan dompet. Seharusnya ada efek jerah untuk pelaku karena kalau kita lihat dari keterangan Kapolres kalau dia ini sudah beberapa kali melakukan tindak pidana yang sama dan serupa di wilayah yang sama itu. Nah, ini menjadi suatu yang memperberat seharusnya hukuman kepada pelaku karena bukan sekali ini gitu. Nah, sehingga nantinya ketika sudah dihukum dan bebas, dia akan menjadi warga yang lebih baik. Buat kalian semua nih, terutama yang lagi nggak ada kerjaan. Nah, kerjaan bukan nggak ada ini, maksudnya lagi ada sumber. Carilah kegiatan yang positif, yang kreatif. Selagi kalian bisa kerjain gitu. Contoh ini sebenarnya ogah pinggir jalan. Ada yang kesal dari dalam. Tapi minimal mereka kerja. Sekarang di Kutirado gue mereka mulai dari pagi sampai sore sosokan. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Tapi minimal mereka mau kalau sampai kejadian seperti itu berarti kan pasti butuh masukan juga. Jadi mencuri rezeki yang halal, yang banyak. Di lain peristiwa, suasana dramatis tergambar saat petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mengevakuasi seorang lansia yang sedang sakit dari lantai 2 rumahnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Minggu sore lalu. Dengan hati-hati, petugas Gulkarmat Sektor Cipayung, Jakarta Timur mengevakuasi lansia tersebut yang diturunkan menggunakan tandu dan katrol melalui atap 2 rumah. Proses evakuasi dilakukan melalui atap lantai 2. Lantaran tangga di dalam rumah terlalu curam, proses evakuasi pun berjalan dramatis. Jangan bawa saya ke buangan ke batu. Tarik, Jess. Tangga siap. Tangga sini, tangga salah, Bapak. Ya, evakuasi dilakukan atas permintaan pihak keluarga yang akan membawa lansia tersebut ke rumah sakit. Kondisi lansia yang sudah tidak sadarkan diri membuat petugas Gulkarmat langsung membawa lansia tersebut ke rumah sakit menggunakan ambulans. Terima kasih saya ucapkan kepada tim damkar dan Indonesia yang telah mengevakuasi warga kami, warga yang kedua dengan
gigih dan perjuangan yang maksimal, akhirnya keluarga kami bisa selamat sampai bawah dan diantar ke tempat. Sekali lagi saya terima kasih. Proses evakuasi berhasil dilakukan kurang lebih selama 1 jam dengan menurunkan 4 personil dan 1 mobil penyelamat. Video tersebut jadi sorotan warganet. Semua nampak terlihat lega, juga salut dengan kerja para petugas dan berharap lansia tersebut diberi keselamatan dan kesehatan. Yang pertama kita terima kasih banget buat dinas ikut senang karena mau mengambil tindakan yang cepat, karena dari beritanya kan di tangga rumahnya juga memungkinkan akhirnya dia nyelamatin dari atap rumah itu. Kita salut banget, terima kasih sudah menyelamatkan 1 nyawa yang berarti untuk keluarga. Kalau itu keluarga gue sendiri pun juga kayak masih bakal sangat berterima kasih atas inisiatif mereka atau Sementara itu, Pinkan Mambo lagi-lagi membuat sensasi viral dan netizen geger. Ya, tersebar video Pinkan yang terekam tengah mengamen di jalanan. Dalam video, tampak Pinkan mengamen di lampu merah kawasan Bumi Serpong Damai alias BSD Tangerang. Bak profesional, Pinkan santai berlenggak-lenggok di jalan mendekati pengendara motor hingga mobil agar diberi uang. Namun terlihat aksi Pinkan ditanggapi biasa saja oleh orang-orang. Aksi mantan personil 200 tersebut sontak menimbulkan berbagai macam komentar publik. Banyak yang berkomentar negatif, bahkan mengurai Pinkan sudah putus urat malu hingga nekat beraksi ngamen di jalanan. Sebagian warganet juga menyayangkan aksi Pinkan mengamen lantaran dianggap menurunkan harga dirinya sebagai seorang public figure. Namun tak sedikit juga warganet yang memberikan pembelaan terhadap Pinkan. Ada yang menyebut aksi Pinkan mengamen di BSD merupakan bagian dari challenge yang diberikan saat melakukan sesi live di TikTok. Jangan jauh-jauh, Mambo. Kasih bang, kasihan dia 7 hari kagak makan-makan. Iya, bagus. Sementara di tengah video viral dirinya mengamen, tersebar juga video Pinkan yang tengah bertengkar hebat dengan sang suami Arya Khan. Belum genap sebulan, Pinkan dan Arya justru terekam tengah cekcok dan debat mulut hingga ada kata-kata cerai. Dalam video yang beredar terlihat awalnya Pinkan tengah melakukan sesi siaran langsung. Namun Arya yang baru datang tiba-tiba mengurai rasa kecewanya. Pinkan pun terlihat tidak terima dan tak ingin disalahkan. Sekarang aku pikir aku pulang, aku pulang ya, udah baik-baik aja. Aku juga nggak mau ya, ada masalah. Tapi besok-besok jangan kayak gitu dong. Kalau mau nyenengin orang, gue juga bisa ngegas. Kalau mau nyenengin orang. Jangan. Udah aku pulang lah, udahlah, mendingan aku pulang lagi. Arya lantas mengambil ponsel yang masih dalam keadaan live dan merekam keributan keduanya. Sosok keduanya tak terlihat di kamera, namun debat panas terus berlangsung. Pinkan sempat menyebut suaminya jahat dan mengurai Arya kerap mengancam bercerai tiap kali mereka bertengkar. Yang jahat sama perempuan Arya. Aku tuh juga sabar. Aku juga sabar jangan jahat sama perempuan. Aku udah sabar ya. Ya aku juga sabar. Jelas menurut Pinkan hal tersebut sudah kelewat batas. Namun Arya membantah pengakuan Pinkan dan menegaskan tak pernah mengancam cerai. Kamu ngancam cerai terus. Siapa yang cerai? Ya kamu kan lari-larian. Aku harus lari-larian ke kamu. Ya tuh percuma aku duduk juga nggak bakal kelar urusan sama kamu ngobrol. Makanya nggak usah janjiin orang kalau nggak bisa janjiin. Kamu nggak pernah mau ngalah, kamu tuh salah. Ini masalah sepele ya. Kamu perpanjang. Tapi kamu terus-terusan ngancem aku. Kemarin kamu ngeprank cerai. Kamu maunya apa sih? Aku maunya kamu jangan nyakitin aku. Siapa nyakitin kamu? Kamu ngeprank aku cerai. Jahat kamu. Terus sekarang kamu tinggalin aku, jahat kamu. Perdebatan Pinkan dan Arya berakhir setelah ponsel dimatikan. Video tersebut sontak memantik perhatian netizen. Ada yang menilai pertengkaran keduanya serius, namun ada juga yang menilai keduanya sengaja melakukan hal tersebut demi cuan.